kardeşin arasından su sızmazmış. Bu kardeş doğru yoldan sapmış. Hıyanet bataklığına saplanmış ve kalkmış. Soysuzların hakkından şimdi bu hain kardeş için ne yapmak lazım gelir? Yahya pun sadar dengan cerita dari raja tentang petani itu yang memaksudkan adalah raja. Yahya bertanya, "Rajaku, apakah pangeran?" Namun raja diam menatap Yahya. Yoksa şehzademiz... Yahya pun mengerti bahwa raja tak ingin Yahya mengucapkan namanya. Yahya berkata, "Jika kamu mengizinkan, aku akan memikirkan pertanyaanmu, dan aku akan kembali dengan sebuah fatwa." Raja menjawab, "Baiklah." Lalu menyuruh Yahya keluar dari tendanya. Fetva olarak takdim ederim. Hala. Di istana, Idris dan Sanaber kembali bertemu. Idris berkata, "Kita menunggu selama ini dan itu adalah waktu yang tepat. Namun, kamu mengacaukannya, di mana kita hampir berhasil." Sanaber menjawab, "Sebelum menyalahkanku, dengarkan aku. Kita tidak akan bertahan lama. Faria Sultan telah mengikutiku. Dia mendengar kita berbicara tadi malam. Pertama, dia mengurungku di dalam sebuah ruangan. Kemudian, dia mengatakannya pada Lalajar Kalfa ketika dia gagal membuatku bicara." Idris pun bertanya, "Jadi, kamu membantu Qasim Sultan untuk mengacaukan tuduhan itu?" Sanaber menjawab, "Itu akan berhasil, jangan khawatir." Idris pun bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Faria Sultan? Dia menyebabkan banyak masalah." Sanaber menjawab, "Aku akan mengurusnya, jangan khawatir. Aku akan memberikan obat padanya, sehingga orang-orang akan berpikir dia mati karena bayinya. Untuk sementara waktu, kamu tidak boleh melihatku, tidak diriku maupun Sinan Pasa. Semua mata akan berada di antara kita." Idris pun mengangguk setuju dan mereka pun berpisah. Vereceğim. Herkes düşük yapıp öldüğünü sanacak. Ne benimle ne de Sinan Paşa'yla olacak. Kembali kepada Qasem, Haji pun akhirnya memberitahukan penyakit yang diderita oleh Qasem selama ini. Mereka menyebutnya diabetes. Kapanpun dia jatuh sakit, aku akan memberikannya permen ataupun serbet, atau sesuatu yang seperti itu. Kemudian dia akan membaik. Aku tidak mengerti mengapa kali ini itu tidak bekerja. Nah, mungkin teman-teman ingat sewaktu Sanaber membuat ramuan dalam botol. Kemudian dia mengolesinya ke tangan Qasem. Bisa jadi itu adalah alasan mengapa penyakit Qasem semakin parah. Kemungkinan ada racun dalam oil itu, dan hanya Sanaber yang tahu penawar dari racun yang dia buat. Bu sefer neden böyle oldu ben de anlamadım. Niye daha evvel söylemediniz? Qasim pun bertanya, "Lalu, mengapa kamu tidak memberitahukanku sebelumnya? Mengapa kamu tidak memberitahukan kepada kami Haji Ah?" Haji menjawab, "Pangeranku, Sultana memperingati kami. Dia tidak ingin membuat kalian gelisah." Bilmeniz için. Faria nampak berusaha meyakinkan Atike. "Atike, percayalah padaku. Aku mendengar Hatun itu bicara kepada seorang aga." Namun Atike menjawab, "Faria, apa yang dilakukan Hatun itu sangat jelas menyelamatkan ibuku. Lalu mengapa dia harus melakukan hal itu?" Faria bertanya, "Bagaimana kamu tahu kalau dia membantu? Kita belum tahu apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dan Valide juga belum pulih." Tidak lama, akhirnya Qasem pun sadar dan memanggil nama Ibrahim. Validem daha iyileşmedi. İbrahim. Validem uyandı. Validem uyandı. Rabbim dualarımızı kabul etti. Sanaber juga kembali masuk bersama Lalejar. Validem. Çok şükür. Kembali kepada raja, perang masih terus berlangsung. Meriam masih terus diletuskan untuk membombardir Kastil Yerevan.
Ateş! Topları yeniden doldurun. Günlerdir kaleyi Hussein lalu berkata, "Rajaku, kita telah menyerang kastil dengan meriam selama berhari-hari. Bentengnya telah runtuh. Namun, kita masih belum bisa membuka celahnya. Karena itu diperkuat rajaku." Raja menjawab, "Jangan beri ampun Hussein. Meriam api tidak boleh berhenti." Hussein pun patuh dengan perintah raja. Toplar susmayacak. Hünkârım. Kemenkes juga memberi laporan. "Rajaku, para penambang terus menggali dengan tenaga penuh. Jika kita terus melakukan hal ini, maka kemenangan sudah semakin dekat. Namun, jika Emirgune tidak menyerah, maka pertempuran akan terjadi. Dan jika musim dingin datang lebih cepat, maka itu akan menjadi lebih sulit bagi kita." Raja menjawab, "Aku harap Emirgune tidak melanjutkan perang yang tidak bisa dimenangkannya." Emirgune kazanamayacağı bir savaşı sürdürmekte ısrar etmez. Hazır! Ateş! Di dalam istana Yerevan, Emirgune berbicara pada Abbas. "Kamu lihat Abbas, mereka menghentikan air kita. Kita telah kehabisan persediaan kita. Aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa menolaknya." Abbas pun menjawab, "Kita harus bersabar. Raja kita, Sahsafi, akan mengirimkan bantuannya." Namun Emir menjawab, "Apakah kamu masih mengharapkan dirinya? Dia tidak peduli pada kita. Dia meninggalkan kita pada takdir kita." Umurunda değiliz, anla artık. Kaderimize terk etti bizi. Tidak lama, seorang pria pun masuk, melaporkan bahwa Sultan Murad mengirimkan dutanya dan berharap berbicara padanya. Emir pun menjawab, "Biarkan dia masuk." Ternyata itu adalah penyair Nefi. Şair Nefi. Emir berkata, "Penyair Nefi, jadi Sultan Murad mengirimkanmu sebagai dutanya." Nefi menjawab, "Kamu mengirimkan dirimu sebagai duta, dan rajaku melayani dirimu. Rajaku telah mengirimkan sebuah puisi padamu." Hünkârımız altında kalır mı? Ala, ala. Emir pun menjawab, "Baiklah, setidaknya dia bisa menghentikan misilnya ketika kamu berada di sini. Berhati-hatilah, karena pastinya kamu tidak ingin mati saat di perjalanan." Ziyan olmayasın gelip giderken.